Nobuyuki Samuto, seorang pemilik toko ikan hias di Tokyo. Seorang pria baik-baik yang rendah hati, pemalu, serta tipe kepala keluarga sederhana yang berusaha melakukan apapun yang terbaik untuk keluarganya. Ia hidup dengan istri keduanya yang bernama Teiko dan anak perempuannya yang bernama Mitsuko. Teiko kelihatan murung dan tidak bahagia, sementara Mitsuko adalah tipe remaja pemberontak yang tidak menghormati ayahnya serta membenci ibu tirinya. Setelah makan malam, ternyata Samuto ingin melakukan pengecoran, tapi Tiko tidak ingin dicor malam itu. Kasihan deh lo, halu lo. Suatu malam, Samuto mendapatkan panggilan telepon dari manajer sebuah supermarket. Rupanya putrinya telah tertangkap basah sedang mengutil di sana. Aduh, jadi teringat masa lalu nih. Sebagai orang tuanya, Samuto diminta untuk datang guna mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya. Setidaknya di sana Samuto memohon kepada manajer toko agar tidak melibatkan polisi. Untunglah datang Yuki Murata, seorang pengusaha kaya yang cukup dihormati. Dia adalah orang yang pertama kali memergoki Mitsuko mengutil. Lewat sebuah obrolan ringan dan menyenangkan tentang jenis ikan hias tertentu, Murata yang periang berhasil mencairkan suasana, membuat hati manajer toko melunak hingga rela memaafkan dan melepaskan Mitsuko. Rupanya Murata adalah seorang pengusaha ikan hias juga. Karena kesempatan profesi inilah Murata ingin berteman dengan Samuto. Setelah keluar dari supermarket tempat Mitsuko tertangkap mengutil tadi, Murata langsung mengajak Samuto sekeluarga untuk mengunjungi toko hiasnya. Merasa sudah berhutang budi dan ingin menghargai kebaikan Murata, Samuto pun setuju. Sesampainya di sana, Murata memperkenalkan istrinya yang bernama Aiko pada Samuto sekeluarga. Dibandingkan toko kecil Samuto, toko ikan hias milik Murata jauh lebih besar dan megah. Koleksi ikan hias di sana sangat banyak dan bervariasi, membuat Samuto begitu terpana. Tapi Murata mengajak mereka mengunjungi tokonya bukan untuk menyombongkan diri. Sikap Murata yang sangat ramah, selalu tersenyum, penuh canda dan sangat bersahabat ini dengan cepat membuat Samuto sekeluarga merasa nyaman. Mereka tidak menganggap Murata sebagai sosok pesaing, tetapi lebih pada sosok pengayom. Nah, sudah mencurigakan ini kayaknya. Perkenalan mereka sangat singkat, namun Murata seakan sudah menganggap Samuto dan keluarganya sebagai saudara dekat sendiri. Murata juga mengajak Mitsuko untuk bekerja di toko ikan hiasnya dan berjanji akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mungkin akan ia butuhkan di masa depan. Bukan hanya mengajarkan cara berbisnis, tapi Murata juga mengajarkan cara mengecor dengan baik dan benar. Pelajaran apa ini? Film penuh dengan pengecoran, ngecor mulu. Dan terjadilah. Tapi oke, kita lanjut ke pembahasan inti. Kebaikan hati Murata tak sampai di situ saja. Pengusaha itu juga mengajak Samuto untuk terlibat dalam kerjasama bisnis ikan tropis yang sangat menjanjikan dan menghasilkan banyak uang dan untung tentunya. Segalanya tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan, tapi ada satu hal yang Samuto tidak ketahui saat itu. Di balik sikap bersahabat, senyum lebar dan sikap riangnya, tersembunyi sebuah rahasia yang sangat gelap. Yukio Murata adalah seorang psikopat manipulatif yang sangat sadis, sekaligus juga lihai
yang awalnya tampak menjanjikan bagi Samuto berubah menjadi horor saat ia mulai terlibat lebih jauh dalam dunia Murata. Tapi disadari, Samuto pun mulai terjerat dalam jaring kebohongan dan penuh manipulasi. Samuto terlanjur masuk ke dalam perangkap Murata, diperdaya hingga tidak memiliki pilihan lain selain menjadi kaki tangan pengusaha gila tersebut. Kejiwaan Murata pun sangat tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan ia lakukan atau siapa yang akan ia bunuh selanjutnya. Menyadari keselamatan istri dan anak perempuannya ikut terancam, Samuto mulai terseret semakin jauh ke dalam kekacauan. Selanjutnya, ada lebih banyak hal lagi yang terjadi dalam film ini. Tetapi saya akan menahan diri agar tidak membeberkan semua. Cold Face di sini adalah sebuah kisah penuh kekerasan tentang ketidakwarasan, relasi kuasa, seks, darah, dan banyak sekali daging dengan sedikit humor gelap. Sepertinya tidak semua orang akan bisa menikmati film Jepang ini. Film ini juga diisi dengan beberapa karakter berdarah dingin yang akan membuat kalian merasa tidak nyaman. Rasanya tidak mungkin akan ada orang yang bisa bersimpati pada mereka, walaupun dipenuhi dengan tawa riang, lelucon, dan keceriaan karakter Yuki Murata. Hal itu tidak membuat apa yang ia lakukan di dalam film ini menjadi suatu yang nyaman untuk kalian tonton. Apalagi ketika kita melihat salah satu karakter perempuan yang tertawa histeris dengan tubuh berlumuran darah yang bukan darahnya sendiri. Cold Face dimulai dengan agak lambat karena memang dibutuhkan waktu untuk mendekatkan setiap karakter kepada penonton. Hingga di suatu titik, film ini dengan cepat berubah menjadi film yang sangat menegangkan, tak bermoral dan kejam. Tentu saja ada banyak adegan sadis dalam Cold Face ini. Nah, itu tadi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan bagikan ke teman kalian supaya teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam cocot.